Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, teman-teman, di sini disampaikan para netizen Indonesia. Beginilah resikonya jika pemimpinnya tak memiliki ijazah yang kompeten. Di akhir jabatan bikin gaduh negara karena pakai ilmu ngawur. Jadi, Bang Adian Napitupulu mantap, politikus sejati. Tanksio Adrian Yalo itu bisa muncul kalau comon growth-nya sama. Kalau jadi personal yang sudah susah mencari comon growth. Nah, apalagi baru-baru ini dengar meremiskan Bandra Morowali bijar politik yang baik. Nah, termulu ngotot ngeyel bukti kebohongan. Berarti demi nafsu kuasa undang-undang dirusak, pakai ijazah yang gak pernah tanpa proses akademik. Termul, yang penting ngotot aja dulu, paham atau tidak nomor sekian. Selagi majikan dan keluarga peternak masih ada di birokrasi negeri ini, termul tetap aja kesurupan. Berarti kebohongan pasti dikaahkan dengan kebenaran atau kejujuran. Allah pasti memberikan jalannya sendiri. Nah, Bung Adian politikus berkeliber, berani, jujur, ngomong dan data fakta yang terjadi di lapangan, bukan omon-omon alias Abu Nawas omong kosong. Nah, teman-teman, sekelas profesor pun kalau sudah jadi termul, kenapa bisa jadi dungu ya? Profesor jadi seperti kompresor, asal ngos saja. Nah, jadi sekali error tetap error. Sikat Bang Adian, jangan takut sama termul. Debat ngotot sedang berproses, sabar dikit, kebenaran akan segera hadir pada waktunya. Seharusnya seorang anggota DPR seperti Pak Adian percuman ngotot-ngotot sok pintar tapi nggak mampu menyelesaikan masalah bangsa, nggak ada kasihan-kasihan sama rakyat, jelata tambah makin sengsara. Mulyono pintar sekali, hasil korupsi dibagi-bagi buat termulnya, makanya mati-matian membela sampai merendahkan harga dirinya. Yang penting ngotot dulu. Berarti saya orang Jawa malu melihat geng Solo sangat memalukan dan hilang urat malunya. Jadi bukan panik ya, Jokowi yang diinginkan di publik, tapi perlu hukum yang bertindak agar Jokowi benar-benar teradili. Nah teman-teman, Adian dari dulu nggak ada lawan, tapi dia tidak mau ambil bagian terlalu besar dalam pemerintahan. Berarti itu yang memang benar-benar nyatanya. Jadi teman-teman, orang jadi termul wujudnya manusia, kelakuannya melebihi iblis. Termul-termul melalai, ketar-ketir, dah kehilangan arah. Mantap Pak Adian Napitupulu, selalu menyuarakan kebenaran. Nah, akhirnya terbukti kecerdasan orang Minang. Mereka sudah bisa menilai Jokowi dari awal. Apa itu KPU, Komisi Perusak Undang-Undang? Percuman teman-teman, rakyat kasih komisi malah membuat rusak hukum dan data negara yang seperti ini. Lalu juga partai-partai itu. Nah, ada manfaat apa buat bangsa dan negara? Setahu pikiran saya, tanggapan saya, partai-partai itu hanya membuat onar, penggojing, pengadu domba, perusak kesatuan dan persatuan negara dan bangsa Indonesia. Partai-partai itu tidak ubahnya seperti geng-geng jalanan yang maunya cuman banyak bacot tetapi menggeruk kekayaan dari rakyat juga. Rakyat saja yang tanpa disadari hanya dimanfaatkan atau dipedaya oleh partai-partai itu. Lah, coba diingat-ingat, sejak Indonesia merdeka, berkontribusi apa dan bermanfaat apa buat negara dan rakyat? Lalu partai-partai menjilima menjadi DPR yang kerjanya cengengesan, joget-joget, dan hobinya rapat, karena rapat itu komisi dan komisi adalah uang tidur pun dapat bagian. Nah, entah yang dibagi-bagi itu uang haram dan atau calal itu pun gak jelas. Yang katanya melayani dan mewakili malah minta dilayani, gerak sedikit anggaran, ngomong sedikit anggaran, joget-joget anggaran, tidur pun minta anggaran, cuti anggaran dan minta naik bila perlu Donald. Itulah yang terjadi
sebelum ini. Jadi teman-teman, berbeda seperti anak kecil, jangan mengajari rakyat yang tidak baik. Mana contoh teladannya? Cara cocok, bicara satu persatu, dilihat mana yang memihak kepada kebenaran. Nah, saya heran sama para termul ini. Sudah tahu tuanya salah dan tukang, bohong dan korupsi masih dibela-belain mati-matian. Nah, teman-teman termul-termul walaupun berpendidikan, kalau debat pasti emosional nyolot aja. Mulyono gunakan rektor UGM, cemas KPU pusat keluarkan arsip ijazah aspal 99%. Maaf, itu yang kalah pemilu tahun kemarin yang mempermasalahkan ijazah. Itu yang kalah sama Pak Jokowi tahun kemarin. Berarti termul itu hanya cari cuan supaya bisa hidup. Walaupun jika tidak benar tetap dibela karena Jokowi yang membayar. Karena uang Jokowi yang keluar. Nah, jadi kasus ijazah palsu, politik adu domba, harusnya semua sama-sama periksa orang yang berbohong. Curang tidak jujur harus ditenggelamkan di bumi, hanguskan, jangan dibela lagi. Nah, kenapa yang diundang termul melulu sekali-kali Jokowinya langsung dok? Jadi termulnya Jokowi bingung semua termasuk profesor ini. Jelas Jokowi dan Gibran tidak mau tunjukkan ijazahnya ke publik. Kenapa? Kenapa mereka tidak pernah menunjukkan apakah memang benar ada sedikit kepalsuan ataupun ada masalah lain karena tidak berani menunjukkan. Kalau memang juga ditunjukkan ke persidangan ataupun ke publik, nanti rakyat tahu bahwa memang benar-benar apakah memang asli atau benar. Nah, itulah yang mereka takut sekarang ini. Karena mana tahu nanti rakyat tahu apakah asli ataupun palsu. Jadi, teman-teman, para termul merasa di atas parpol padahal mereka nggak jelas, tidak ada manfaat pada republik ini. Orang-orang yang nilai kata, orang-orang nilai Bang Adian, siapa juga yang mau nilai lo? Karena lo hanyalah suara gonggongan termul. Jadi termul saat ini berjuang untuk jabatan 2029. Yang debat bela menjilat biar ada jejak digitalnya kalau pernah berdarah-darah di media 2029. Dapat ciptaan kedudukan. Ingat Adian dulu bela Jokowi mati-matian sampai ditawari menteri, nggak mau, sampai berapa kali ditawari. Ketika berkuasa mengkem ke Bosi Jiki Iki. Nah, tanda akhir zaman pemimpin penipu dan zolim dianggap melebihi Tuhan, bahkan rela telanjang dan mati untuk membela bahkan menyembahnya. Nah, teman-teman, termul hanya orang-orang yang menjual dirinya kepada kejahatan. Mulyono berharap dapat jabatan. Kepintaran termul itu sebatas bagaimana dia bisa ngeles. Nah, Adian baru sadar partai sendiri aja dirusak yang membesarkan namanya dari wali kota sampai RI 1. Nah, termul untuk menutupi kebusukan Jokowi kerjanya motong pembicaraan orang. Banyak retorika di Jokowi, dia juga endorse. Gak ada yang benar semua. Bukannya PDI yang mengusung Jokowi dengan segala cara untuk menjadi jargon. Dan kekuatan PDI untuk melawankan Pak Prabowo 10 tahun. Yang lalu sampai ijazah palsu dan data pun bisa aman. Jangan cuci tangan setelah berbuat dosa. Itu sama saja sudah nabrak tapi kabur. Semua harus bertanggung jawab atas masalah ini. Nah, teman-teman, Bang Adrian top, tapi si Marantoko jangan ledani. Dia mau belajar cara berargumen di depan umum buat naik tensi lucu. Kalau Adian mulai bilang apa adanya Jokowi, artinya power Jokowi udah mulai memudar. Kami di desa sebagai masyarakat bahwa sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo atas programnya MBG, Bansos, dan BLT, sangat meringankan beban hidup kami. Dan mohon untuk periode 2029 Bapak mau bersedia untuk capres selanjutnya, serta semoga dapat berpasangan dengan cawapres yang seimbang atau seiring dengan Bapak, misalnya Bapak Anies, Pak Ahi, sukses Pak Prabowo. Ya teman-teman, sekian cuplikan video yang kita saksikan dan terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.